Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 5 menyampaikan materi tentang agama, ilmu pengetahuan, dan kemanusiaan dalam mata kuliah metode pengembangan keberagamaan. Saya Titi Marlika dan juga rekan saya Ibu Hilmah akan mencoba untuk memaparkan artikel kami dalam bentuk PowerPoint. Untuk pendahuluan, agama, ilmu pengetahuan, dan kemanusiaan merupakan 3 aspek penting dalam kehidupan manusia. Ketiganya sering berinteraksi dalam membentuk peradaban yang lebih maju dan beradab. Agama memberikan nilai-nilai moral dan spiritual menjadi dasar bagi perilaku manusia. Ia mengajarkan tentang kebenaran, kebaikan, kasih sayang, dan tanggung jawab kepada sesama, serta kepada Tuhan. Nah, dalam konteks peradaban, agama ini memainkan peran yang sangat penting, yaitu sebagai kompas etika, yang artinya membimbing perkembangan ilmu dan teknologi agar senantiasa tetap berada dalam koridor kemaslahatan. Kemudian ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu merupakan hasil dari rasionalisme dan pengalaman empiris manusia. Melalui proses berpikir ilmiah, manusia mampu memahami alam semesta, menciptakan teknologi, dan menyelesaikan berbagai persoalan hidup. Nah, tanpa ilmu pengetahuan, kemajuan materi dan teknologi dalam peradaban tidak akan tercapai. Namun, ilmu memerlukan arah, dan disinilah agama dan kemanusiaan berperan. Kemudian kemanusiaan. Nah, kemanusiaan ini menyangkut tentang nilai-nilai universal seperti keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Ini adalah aspek yang menjadikan ilmu dan agama ini tidak hanya berkembang untuk kepentingan segelintir orang, tetapi untuk kesejahteraan seluruh umat manusia. Nah, apabila ketiganya ini berjalan secara harmonis, maka akan lahir peradaban yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga luhur secara moral dan adil secara sosial. Misalnya, agama memberi arah dan batas moral bagi perkembangan sains, kemudian ilmu pengetahuan ini membantu menjelaskan fenomena alam dan sosial secara objektif. Kemudian kemanusiaan ini memastikan bahwa semua hasil perkembangan itu digunakan untuk kemaslahatan umat manusia, bukan untuk eksploitasi atau kerusakan. Jadi, tanpa agama, ilmu bisa kehilangan arah, tanpa ilmu, agama bisa kehilangan daya adaptasinya, tanpa kemanusiaan, keduanya bisa menjadi alat kekuasaan. Maka ketiganya harus terus berdialog dan berkolaborasi dalam membangun dunia yang lebih baik. Pengertian agama. Pengertian agama yaitu sistem kepercayaan dan praktik spiritual yang menghubungkan manusia dengan Tuhan atau kekuatan supranatural. Ini maksudnya, agama menghubungkan manusia dengan Tuhan, memberikan ruang bagi pengalaman spiritual dan pencarian makna yang lebih baik dan lebih dalam. Kemudian sumber nilai moral, etika, dan aturan sosial. Maksudnya, agama menjadi dasar bagi penentuan benar dan salah, membentuk perilaku individu dalam konteks sosial. Nah, kemudian menjadi pedoman dalam kehidupan individu dan masyarakat. Nah, ini maksudnya ajaran agama membantu manusia dalam mengambil keputusan, menghadapi persoalan hidup, serta menjaga keteraturan sosial. Nah, apabila kita menghubungkan semuanya, agama memberikan makna nilai dan arah moral dalam hidup manusia, sementara ilmu pengetahuan memberikan pemahaman rasional tentang alam dan memperkuat kemajuan, teknologi dan solusi atas masalah yang nyata, kemudian kemanusiaan juga menjadi prinsip dasar dalam menjalankan ilmu dan agama demi kebaikan bersama. Fungsi agama. Fungsi agama yang pertama memberikan makna hidup dan tujuan. Maksudnya, agama membantu manusia untuk memahami alasan keberadaannya dan memberikan arah hidup yang bermakna, tidak hanya secara duniawi, tapi juga secara spiritual.
Yang kedua, fungsi agama memandu perilaku sosial dan moral. Maksudnya, ajaran agama menjadi pedoman untuk bertindak benar dan adil dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, agama menjadi sumber hukum dan norma masyarakat. Maksudnya, banyak nilai-nilai hukum dan etika dalam masyarakat yang bersumber dari ajaran agama. Yang keempat, fungsi agama adalah menyatukan komunitas dalam nilai-nilai bersama. Maksudnya, agama memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas sosial melalui nilai-nilai universal seperti kasih sayang, keadilan, dan tolong-menolong. Selanjutnya, tentang pengertian ilmu pengetahuan. Nah, hakikat dari ilmu pengetahuan adalah usaha sistematis manusia untuk memahami alam semesta melalui observasi, eksperimen, dan analisis logis. Nah, jadi proses ini yang dilakukan melalui observasi, eksperimen, dan analisis logis ini dilakukan agar pemahaman yang dihasilkan itu dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian berdasarkan metode ilmiah dan bukti empiris. Nah, ilmu pengetahuan yaitu ilmu yang tidak didasarkan pada spekulasi semata, tetapi harus melalui proses pembuktian yang objektif dan dapat diuji. Yang ketiga, pengertian ilmu pengetahuan adalah terus berkembang dan dapat berubah sesuai dengan temuan baru. Nah, ini artinya bahwa ilmu itu bersifat dinamis, ya. Ketika ada data atau penemuan baru, teori dan pemahaman lama bisa diperbaharui, bahkan bisa juga digantikan oleh yang baru itu. Jadi secara keseluruhan, ilmu pengetahuan itu bisa membantu manusia memahami dunia secara rasional dan objektif. Manfaat ilmu pengetahuan. Nah, manfaat ilmu pengetahuan yaitu yang pertama untuk mengembangkan teknologi untuk mempermudah kehidupan manusia. Artinya, ilmu mendorong terciptanya berbagai alat dan sistem yang membantu aktivitas manusia agar lebih efisien, aman, dan nyaman. Nah, yang kedua, manfaat ilmu pengetahuan adalah untuk memecahkan berbagai masalah dalam kesehatan, lingkungan, dan industri. Nah, maksudnya dengan ilmu manusia bisa menemukan solusi atas persoalan nyata seperti penyakit, pencemaran, maupun krisis energi. Yang ketiga, manfaat ilmu pengetahuan adalah untuk mendorong inovasi dan kemajuan peradaban. Maksudnya, ilmu pengetahuan menjadi motor penggerak inovasi yang membawa umat manusia menuju era baru yang lebih maju. Dan manfaat ilmu pengetahuan yang keempat adalah untuk membantu memahami fenomena alam dan sosial secara lebih rasional. Artinya bahwa pendekatan ilmiah memungkinkan manusia untuk menilai suatu peristiwa dengan objektif berdasarkan data dan logika. Jadi, gabungan dari hakikat dan peran ilmu pengetahuan adalah menunjukkan bahwa sains tidak hanya menambah pengetahuan, tapi juga punya dampak praktis dan strategis dalam membentuk masa depan umat manusia. Sekarang pengertian kemanusiaan. Prinsip dan nilai yang menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia. Yang kedua, menjunjung tinggi kasih sayang, keadilan, solidaritas, dan empati terhadap sesama. Mencegah konflik dan kekerasan dengan mengedepankan dialog dan toleransi. Menyediakan bantuan dan dukungan bagi kelompok yang rentan. Yang berikutnya, mendorong keadilan sosial dan peran kemanusiaan. Pertama,
mencegah konflik dan kekerasan dengan mengedepankan dialog dan toleransi. Kemudian menyediakan bantuan dan dukungan bagi kelompok yang rentan. Yang ketiga, mendorong keadilan sosial dan kesejahteraan global. Yang keempat, mengharmoniskan perbedaan antara agama dan ilmu pengetahuan. Hubungan agama, ilmu pengetahuan, dan kemanusiaan. Ilmu pengetahuan akan membantu menjelaskan fenomena yang sebelumnya dianggap mistis oleh agama. Yang kedua, agama akan memberikan nilai moral dalam penerapan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kemanusiaan memastikan bahwa ilmu dan agama digunakan untuk kesejahteraan bersama. Yang keempat, dari ilmu, agama, dan kemanusiaan ini dapat saling melengkapi dalam membangun peradaban. Tantangan dalam mengharmoniskan ketiganya. Pertama, konflik antara dogma agama dan temuan ilmiah. Yang kedua, penyalahgunaan ilmu pengetahuan untuk kepentingan yang merugikan manusia. Yang ketiga, intoleransi dan fanatisme yang menghalangi kemajuan ilmu dan nilai kemanusiaan. Yang keempat, kurangnya pemahaman akan keseimbangan antara ketiga aspek ini. Integrasi dalam pendidikan. Pendidikan itu sebagai wadah integrasi nilai agama, ilmu, dan kemanusiaan. Pengembangan keberagamaan harus menyentuh akal, hati, dan tindakan. Itu dengan pendekatan holistik, kontekstual, dan humanistik. Tadi kasus misalnya model pendidikan Islam terpadu yang menggabungkan kurikulum umum dan agama. Kesimpulannya bahwa agama, ilmu, pengetahuan, dan kemanusiaan memiliki peran masing-masing dalam kehidupan manusia. Ketiganya harus berjalan seiring dan saling melengkapi untuk membangun dunia yang lebih baik, di mana ilmu pengetahuan membawa kemajuan agama, memberikan nilai moral dan kemanusiaan, memastikan kesejahteraan bersama.